bekerja dengan hati itu penting gitu. Ya kalau enggak ya memang ya udah hasil karyamu akan sesaat itu jadi produk, dinikmati orang, selesai. Halo, salam jumpa, salam budaya, jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini episodenya spesial. Kalau biasanya kita syuting di Jogja ya, sekarang kita ada di Bali. Kali ini juga salah satu bintang tamunya yang spesial adalah teman dan juga guru dan juga Mbak Yu dan juga ibunya anak-anak dari Culinary Theater Movement, yakni Mbak Dina Triastuti. Nanti Mbak, ini hotel Mbak, hotel biasa aja. Oke, selamat datang Mbak Dina. Terima kasih. Panggilannya apa? Cak Dino, Mas Dino? Bung aja. Oh, Bung Dino. Oke. Selamat pagi Bung Dino. Selamat pagi. Nah, Mbak Dina Triastuti ini beliau, kalau boleh sedikit bacain CV-nya ya. Beliau ini dulu lulusannya ini CV Karya Group. Jurusan pengkajian seni pertunjukan. Betul. Seni rupa ya, S2 ya Mbak. Betul. Ya? S2 UGM, terus lulusan seni tari juga, pendidikan seni tari. Seni tari. Pengkajian seni tari. Pengkajian seni tari di ISI Yogyakarta. Terus menjadi manajer dari Culinary Theater Movement dan juga menjadi manajer dari beberapa project ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, ngomongin soal manajer, kita akan ngomongin soal manajemen. Nah, nyambung ya? Nyambung dong. Pengantarnya sangat ya, mangkus. Sangat mangkus dan sangkil. Iya. Ya. Oke, Mbak Dina, menurut Mbak sebenarnya apa sih bedanya? Wah. Belum. Sebenarnya manajemen itu apa sih kalau menurut Mbak Dina sendiri? Ya, agak berat ya pertanyaan pagi-pagi. Manajemen itu seni, Mas. Oke. Seni mengatur gitu ya. Mengatur apapun gitu. Termasuk ini di meja ini kan. Ini seni mengatur, ini manajemen. Ya. Gitu. Ini agak maksa ini, padahal cuma saya episode kok ya. Betul yang betul ini. Ini how to manage sebenarnya. Exactly. Betul. Termasuk juga ya, pokoknya di manajemen tuh kompleks, Mas. Kompleks dan komplit gitu. Berarti ya. perumahan ya? Bisa jadi ya. Agak ini ya, tapi gak apa-apa gitu. Gimana? Ya ada mengatur, ada mengelola, ada merencanakan, ada memimpin, ada mengevaluasi. Jadi memang banyak hal sih yang diatur dalam manajemen menurut saya. Terus Mbak Dina ini kan juga sebenarnya, nah ini menarik, jurusan apa D3 bahasa Inggris. Ketika bahasa Inggris S1 bahasa seni tari tapi jadi manajer teater. Nah, ini sebenarnya kira-kira untuk manajemen teater atau manajemen seni itu apa sih Mbak dengan bedanya dengan manajemen biasa? Ini. Bedanya dengan manajemen biasa ini manajemen apa ya? Manajemen ya, pabrik konvensional misalnya kayak di UGM itu kan ada UGM. Betul. Atau apalah. Lebih makro gitu ya. Kalau manajemen seni pertunjukan gitu ya, produksi seni pertunjukan jelas ada seninya gitu. Ya mengatur orangnya, ya mengatur produksi karyanya gitu. Itu yang sebenarnya membuat kompleks gitu ya. Mengatur orang tuh pelaku gitu, aktor gitu, penari itu kan hal lain gitu. Mengatur si karya, bagaimana dia diproduksi itu juga hal lain gitu. Nah kemudian ini nih yang harus disatukan gitu, yang harus dua-duanya jalan gitu. Itu sih menurutku. Tapi itu menarik gitu. Menurut itu tantangan gitu. Nggak semua orang mungkin mau bekerja dengan hal-hal yang kompleks seperti itu gitu ya. Kalau aktor mungkin ya wes enak wae gitu, latihan, konpentas, main gitu ya. Tapi kan di Bali itu tuh kan mengatur bagaimana semua itu berjalan itu kan juga itu hal yang rumit sih menurutku. Ya misalnya porsinya sama-sama berat gitu. Tapi saya menemukan ada banyak cara kerja gitu atau hal-hal lain yang lebih menantang gitu di belakang panggung gitu, di belakang layar yang mungkin orang awam penonton nggak melihat gitu. Nah itu yang selalu selalu ada cerita unik gitu, selalu ada permasalahan bukan permasalahan ya. Banyak hal sih yang menarik yang terjadi di Bali itu. Nah,
Terus Mbak Dina sendiri tadi dari backgroundnya kan nggak ada background manajemen toh sebenarnya. Sekolah manajemen lah, paling nggak secara formal. Nah terus Mbak Dina sendiri belajar manajemen itu dari mana? Ya, sebenarnya sejak kuliah, sejak sekolah sih saya sudah suka seni gitu ya, suka tari gitu, suka nonton teater gitu, suka nonton konser musik gitu kan. Terus begitu kuliah, saya masih ingat waktu di S1 ISI itu saya dapat kuliah manajemen. Waktu itu ada dosen tamu dari Amerika. Saya diminta menjadi LO waktu itu. Sangat ringan, sangat receh sebenarnya karena mungkin saya bisa bahasa Inggris, terus diminta untuk menemani tamu ini. Dia itu memang produser suatu company gitu ya di Amerika gitu. Dan hal lain yang kemudian dia tekankan pada saat memberi kelas itu adalah manajemen itu adalah hal yang detail dan kompleks gitu. Dari situ sebenarnya saya wah apa ini gitu untuk semakin menekuni dan menerjuni lebih jauh gitu. Dan ketika berpraktik kerja memang ya ada banyak itu yang saya temukan gitu. Nggak ada bedanya sih sebenarnya tari dan teater atau musik semuanya pertunjukan gitu ya. Tapi kayaknya teater tuh lebih mampu menyajikan kegilaan dan keliaran sih. Mungkin itu yang nggak aku temukan di panggung seni pertunjukan yang lain gitu ya, tari ataupun yang lain gitu. Teater tuh lebih apa ya, lebih memberikan ruh gitu, lebih hidup gitu dan sangat dinamis gitu. Tiap menit bahkan itu sangat bisa berubah gitu. Dan ya ini orang-orang yang bekerja di dalamnya itu juga asik gitu, rumit tapi asik gitu sih. Mungkin karena teater itu sendiri kompleks ya, karena ada banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya gitu ya. Nah ini menarik, mungkin sebenarnya kalau menurut Mbak Dina itu sebenarnya berarti belajar learning by doing ya, atau memang Mbak Dina memang ada pengalaman memang khusus untuk mempelajari itu, entah kursus kah dan sebagainya untuk belajar manajemen teater itu sendiri? Iya, kemudian dalam prosesnya karena saya sadar diri gitu, mungkin saya nggak akan berada di atas panggung gitu, saya nggak akan berada di depan, tapi mungkin saya akan mengambil kesempatan di balik itu. Kemudian saya ya beberapa kali mengikuti residensi atau magang gitu ya, pelatihan gitu yang memang itu untuk manajemen gitu, manajemen seni pertunjukan, termasuk kemudian yang mengikuti adalah belajar soal keuangan gitu, soal budgeting gitu. Itu juga akhirnya saya belajar dari teman-teman yang memang pernah mendapatkan kelas khusus gitu ya untuk bagaimana membuat ya budgeting itu juga hal yang sebenarnya nggak semua orang mau gitu kan, ngopeni nota gitu kan, lapor keuangan gitu menggunakan setiap rupiah gitu itu tuh kan hal yang jelimet gitu. Tapi kemudian ya memang ada ya beberapa kali kegiatan yang saya ikuti memang sangat nyambung akhirnya dengan dunia di balik panggung itu. Keriuhan itu memang akhirnya saya geluti gitu. Okay. Nah kalau menurut Mbak Dina sendiri sebenarnya misalnya mungkin ada teman-teman di rumah yang punya ketertarikan untuk menjadi manajer ya, kan nggak gampang toh sebenarnya. Karena mungkin lebih minat untuk menjadi artisnya atau menjadi aktor, tampil gitu ya, penampil itu lebih besar daripada menjadi manajer. Nah mungkin ada ini nggak Mbak, ada tips untuk teman-teman untuk ini loh, untuk menjadi manajer itu paling nggak kamu harus menguasai ini atau paling nggak harus tahu soal ini, itu gimana Mbak? Kalau itu sih saya di beberapa kesempatan saya bilang manajemen itu balik ke diri kamu sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya sesederhana kamu bangun pagi jam 6, kemudian kamu olahraga jam 7 pagi, kamu sarapan setengah 8, seperti itu. Tapi itu sebenarnya hal yang nggak mudah loh, iya nggak sih? Maksudnya hal-hal itu tuh manajemen tuh sangat erat dengan bagaimana kamu memanajemen tubuhmu gitu, memanajemen dirimu sendiri gitu. Kamu disiplin aja dulu dengan itu gitu, baru kemudian ikutannya yang lain ini kayaknya bisa banyak gitu. Ya hal yang utama tentu waktu gitu, yang paling sering kita kedodoran itu kan soal waktu gitu. Waktu, kemudian ya manajemen tubuh, manajemen diri gitu. Kamu mengatur dirimu sendiri, habis itu baru kamu ini melangkah nih keluar yang agak lebih apa namanya, makro gitu ya. Manajemen 2 orang nih, aktor dan aktris misalnya, terus lebih besar lagi manajemen kelompok yang lebih dari 2 orang lagi gitu. Maksudnya itu memang harus berangkat dari diri kamu sendiri sih. Hal lain itu kan sebenarnya bisa dipelajari ya, soal kamu belajar soal Excel, keuangan, terus kemudian kepemimpinan, itu kan hal yang bisa kamu tempa di dalam organisasi gitu, kelompok gitu. Dan itu memang proses gitu ya, dan butuh
panggilan hati sih gitu. Ya itu tadi nggak semua orang mau gitu kan. Lebih ke situ sih sebenarnya, bertanya lagi sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya aku jadi pimpro nih, jadi manajer, aku mampu nggak ya gitu. Kalau sekedar ecek-ecek itu kan ya itu akan ngefek di hasil karyamu gitu. Ya ambiar gitu. Hal seperti itu sih mungkin ya. Sederhana tapi nggak sederhana loh itu, Bung. Nah, ini juga kalau menurut Mbak Dina sendiri, untuk menjadi manajer, apalagi manajer seni ya, manajer teater, itu perlu kira-kira wajib gak untuk seorang manajer teater atau manajer seni pertunjukan pada umumnya lah, untuk menjadi praktisi juga? Seberapa perlu itu kan ada juga mungkin ada beberapa komunitas yang mereka memiliki manajer profesional, mas, dalam arti manajer konvensional, manajer yang mereka memang bukan praktisi seni gitu. Nah, kalau Mbak Dina sendiri kan beliau juga penari, beliau juga seorang aktor, pemusik juga pernah. Nah, itu kira-kira menurut Mbak seberapa penting sih untuk menjadi manajer seni itu menjadi praktisi seni juga? Perlu nggak perlu ya, karena ya untuk terjun ke dunia itu emang kamu harus tahu dapurnya gitu. Kalau biasanya orang di luar itu kan profesional di hire, tapi dia kadang apa ya, bukan permukaan sih, nggak tahu sampai ngelontok ke yang akar gitu loh. Jadi itu kayak wes dia hanya sekedar best practice gitu, mengatur ini gitu, selesai beres gitu. Tapi kalau itu berangkat dari memang praktisi yang memang tahu itu tadi dapurnya gitu, dia mungkin akan lebih bekerja dengan hati. Aku pikir itu juga penting gitu. Bekerja dengan hati itu penting gitu. Ya kalau enggak ya memang ya udah, hasil karyamu akan sesaat itu jadi produk, dinikmati orang, selesai gitu. Tapi kalau kamu bekerja dengan hati itu aku optimis akan ada gitu loh yang terbangun gitu. Siklus itu akan terus berlanjut gitu. Lingkaran itu akan terus kuat dan besar gitu sih. Itu sih. Ya mungkin karena ini ya, karena praktisi akhirnya dia pernah merasakan posisi yang lain gitu ya. Oke. Nah, mungkin terakhir ini Mbak, kira-kira kalau menurut Mbak Dina sendiri gimana sih soal manajemen seni di Indonesia lah, pada umumnya itu selama ini seperti apa dan mungkin sebaiknya gimana? Kalau dari pengalaman Mbak Dina sendiri? Aku pikir sekarang sudah mulai banyak ya. Dulu pas aku kuliah tuh mata kuliah atau yang berkaitan dengan manajemen kan belum terlalu banyak, dan itu selalu mengarah acuannya selalu barat gitu kan, yang theater company yang gede gitu atau dance company yang di barat gitu. Nah sekarang tuh kayaknya kita mulai kembali lagi merujuk pada lokal gitu. Komunitas lokal yang mulai bergerak gitu, dan menurutku itu bagus gitu. Termasuk sekarang ada tata kelola seni pertunjukan atau apapun lah itu ya. Ya itu bagus, tapi memang kita masih bergerak sih, masih susah gitu ya memang cari manajer gitu di Indonesia yang seringkali kita ngobrol gitu, siapa ya gitu yang memang tahu bagaimana mengelola seni dan memproduksi terus kemudian melanjutkannya. Itu kan yang penting gitu ya. Mungkin selama ini yang banyak ya memproduksi gitu udah gitu, tapi perkara kontinuitas itu kan juga yang selalu harus kita rawat gitu. Ya belum banyak, tapi semoga teman-teman sekarang tuh mau belajar itu tadi, mau belajar kerja kesenian itu adalah kerja kemanusiaan gitu ya. Bekerja dengan manusia juga gitu. Apa ini? Ya nanti biar di Zoom gitu ketika ngomong itu tadi. Iya, bekerja dengan manusia, bekerja dengan karya gitu. Jadi nggak sekedar bekerja karya gitu, tapi memang ada manusia-manusia yang harus dirawat gitu, dijaga gitu, diopeni gitu. Dan ya itu tadi kompleksitas manajemen. Ya aku berharap ada teman-teman sekarang yang juga nanti gitu tahu gitu bagaimana memproduksi kesenian tuh nggak gampang coy gitu. Itu berat gitu. Tapi harus dilanjutin gitu. Itu sih maksudnya. Jadi intinya ada beberapa banyak poin sebenarnya yang bisa digarisbawahi. Pertama adalah untuk menjadi manajer yang baik, ya kita harus bisa memanage diri kita sendiri atau mengelola diri kita sendiri. Yang kedua, seni itu tentang kemanusiaan, bekerja dengan kemanusiaan, ya bagaimana kita bisa belajar menjadi manusia yang baik, ya begitulah untuk bisa menjadi manajer yang baik juga. Jadi manusia yang baik dulu deh, baru kamu akan punya karya yang juga luar biasa gitu.
Oke, itu digaris bawahi sendiri ya. Kok jadi saya yang menutup ya? Loh, ya enggak apa-apa, biar ini beda. apa? Oh, Ini di Bali beda. Oke, beda. Pokoknya ini diunjuk dulu ini gimana ini. Luar biasa loh ini. Dibrakot langsung boleh. Ini benar, ini seni manajemen yang Ini seni. baru terjadi ya. Oke, terima kasih Mbak Dina. Bisa dibeli nih, Mas? Boleh, Oh, ya, dibawa pulang ya. Ini. Terima kasih Mbak Dina atas obrolannya yang sederhana dan tapi Maktes gitu. Maktes lah pokoknya ya. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ngomong berdaging udah terlalu banyak. Oh iya, ada banyak lebih canggih. Oke, terima kasih Mbak Dina. Semoga kita bisa sama-sama ngobrol lagi. Sukses Berita Teater. Terima kasih Pak Produser. Kita jumpa lagi di obrolan berikutnya dengan narasumber yang berbeda dan lebih nggak lebih ya, semua orang Punya kelebihan yang nggak ada masing-masing perbandingan. punya ya, benar-benar. Setuju. Seniman itu memanusiakan, jangan dibanding-bandingkan ya. Benar, sepakat. Jadi nggak selesai. Iya. Oke. Closing. Mbok Juminten kelalakan cendelo, cekap semanten Berita Teater kulo. Semonggo sampai jumpa dereki.